Oke, mari kita langsung masuk ke sesi bedah materi hari ini. Kita nggak cuma bakal bahas pabrik sebagai tumpukan baja dan mesin yang kaku loh, kita akan membedahnya persis seperti sebuah organisme hidup yang bisa bernafas dan berpikir sendiri. Ini adalah transformasi industri yang benar-benar luar biasa dan pastinya sangat menarik buat kita kupas tuntas. Nah, untuk memahami evolusi canggih ini, kita akan melihat 4 hal pokok. Mulai dari lantai pabrik fisik, kemudian pola pikir atau psikologinya, lanjut ke sistem saraf digitalnya, dan terakhir otak kecerdasan buatannya. Tapi sebelum kita cek fisik pabriknya, kita harus paham dulu dasarnya, yaitu Computer Integrated Manufacturing atau CM. Singkatnya gini, ini adalah konsep di mana lini perakitan, gudang, dan manajemen itu nggak lagi dilihat sebagai departemen yang terpisah-pisah. Semuanya disatukan oleh sistem komputer menjadi satu kesatuan yang super fleksibel. Kenapa ini krusial? Karena di pasar global sekarang, yang perubahannya secepat kilat, kalau kita nggak bisa adaptasi dalam hitungan jam, ya siap-siap aja gulung tikar. Konsep CM inilah yang memastikan seluruh sistem bergerak dinamis secara bersamaan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, lantai pabrik fisik. Sama kayak tubuh kita yang tersusun dari sel-sel biologis, pabrik yang fleksibel juga dibangun dari apa yang kita sebut sel manufaktur. Ini tuh unit-unit kerja berukuran kecil yang gampang banget buat diadaptasi. Satu sel mungkin isinya ada mesin CNC canggih dan beberapa robot. Kerennya, stasiun-stasiun ini bisa dengan cepat diatur ulang buat memproduksi komponen yang benar-benar beda. Jadi sel-sel ini emang jadi fondasi utama untuk semua fleksibilitas luar biasa yang ada di pabrik modern. Nah, sel-sel individu tadi kemudian digabung untuk membentuk sistem manufaktur fleksibel alias FMS. Bayangin aja, stasiun-stasiun pemesinan ini saling terhubung lewat kendaraan otonom atau AGV yang warawiri mengangkut material dari satu titik ke titik lain. Yang bikin takjub, sistem ini bisa memproses berbagai suku cadang dalam urutan acak, dan itu semua berjalan tanpa campur tangan manusia sama sekali loh, bener-bener kayak tarian presisi yang diatur penuh oleh mesin. Kalau kita bandingkan, kontrasnya kerasa banget. Sistem FMS ini memungkinkan kita punya variasi produk yang hampir nggak terbatas, dengan waktu ganti komponen yang instan. Bahkan kalau ada pesanan cuma 1 unit pun bisa langsung dieksekusi. Beda jauh kan sama jalur perakitan tradisional yang kaku? Jadi, pabrik modern itu bisa melakukan kustomisasi massal, tapi di saat yang sama menjaga tumpukan barang di gudang seminimal mungkin. Dan fisik dari fleksibilitas itu paling jelas diwakili oleh lengan-lengan robotik industri ini. Mereka ini ibarat otot mekanis sejati buat pabrik kita. Nggak kenal lelah, selalu mengoptimalkan setiap perpindahan barang antar stasiun. Selain bikin proses jauh lebih ngebut, robot-robot ini juga menekan risiko kecelakaan kerja drastis. Setiap gerakan dan setiap angkatan, semuanya dilakukan dengan presisi tingkat mikrometer, secara terus-menerus. Kita lanjut ke bagian 2, pola pikir, produksi ramping. Poin krusial di bagian ini adalah pergeseran mindset dari sistem dorong ke sistem tarik. Dulu tuh, pabrik biasanya menebak-nebak jadwal, bikin barang sebanyak-banyaknya terus didorong masuk ke gudang. Sayangnya, itu cuma bikin stok numpuk sia-sia. Nah, pabrik pintar pakai sistem tarik atau just in time. Artinya, mereka baru bikin barang kalau emang ada pesanan. Komponen baru ditarik ke meja perakitan pas banget di detik saat komponen itu dibutuhkan. Ya logikanya gini, ngapain kita numpuk barang di gudang sampai berdebu kalau kita bisa bikin stoknya jadi 0 kan? Buat lebih gampang mahamin kenapa ngilangin stok itu sangat esensial, coba deh bayangin stok barang di gudang itu kayak air di danau. Kalau airnya lagi pasang alias stoknya tinggi, batu-batu besar di dasar danau yang ibaratnya adalah masalah mesin atau kualitas yang buruk pasti ketutup air kan. Kita mikirnya semua aman-aman aja. Tapi pas kita pakai sistem just in time, airnya surut. Langsung deh masalah-masalah tadi terekspos dengan jelas. Dan kalau udah kelihatan, tim bisa langsung benerin, bukan malah disembunyiin terus di balik tumpukan stok. Tentu aja, sistem tarik yang sensitif ini butuh komunikasi yang super presisi. Disinilah konsep Kanban masuk. Diambil dari inovasi awal Toyota di Jepang, Kanban ini artinya catatan visual. Bentuknya bisa kartu fisik atau sekarang biasanya pakai barcode digital. Anggap aja Kanban ini lampu lalu lintas absolut yang memastikan aliran produksi nggak pernah macet. Kalau ada sinyal Kanban, berarti ada otorisasi resmi buat mulai memproduksi atau mindahin barang. Semuanya jadi terukur dan terkontrol banget. Dan Kanban ini sebetulnya cuma instrumen dari filosofi yang jauh lebih masif, yaitu manufaktur ramping. Filosofi ini pada dasarnya mendeklarasikan perang tanpa ampun melawan pemborosan lewat 5 langkah logis ini. Dimulai dari nentuin apa yang benar-benar bernilai buat pelanggan. Kalau ada proses yang nggak ngasih nilai tambah, ya buang aja. Tujuannya apa? Buat mencapai langkah kelima, yaitu Kaizen, perbaikan berkelanjutan demi mencapai kesempurnaan di setiap putaran operasi.
Nah, kalau kita bawa fleksibilitas psikologis ini ke level yang lebih ekstrim, ada konsep luar biasa bernama manufaktur holonik. Ini tuh sistem kerja plug and play. Jadi, kalau ada kerusakan mesin misalnya, unit-unit produksi otonom yang disebut holon ini bisa saling komunikasi dan negosiasi sendiri buat cari solusi di lapangan, tanpa nunggu instruksi dari bos atau pusat komando. Benar-benar mirip organisme biologis yang bereaksi langsung terhadap lingkungannya, sangat adaptif. Sekarang kita masuk ke bagian 3, sistem saraf digital. Layaknya sistem saraf di tubuh kita yang menghubungkan otak ke setiap otot mungil, mesin-mesin di pabrik juga harus terhubung secara real-time. Ada Local Area Networks atau LAN buat nyambungin kelompok mesin yang berdekatan. Terus wireless LAN ngasih fleksibilitas buat sensor yang bergerak keliling pabrik. Dan yang bikin melongo, ada Wide Area Networks yang mampu menghubungkan fasilitas pabrik di benua yang berbeda menjadi satu organisme raksasa. Tanpa saraf-saraf digital ini, tubuh pabrik bakal lumpuh total. Tapi coba bayangin gini, gimana kalau otot di tangan kanan kita cuma ngerti bahasa Spanyol, tapi tangan kiri cuma ngerti bahasa Mandarin? Pasti kacau kan? Itu persisnya yang terjadi kalau pabrik pakai mesin dari puluhan vendor yang beda-beda. Makanya, kita butuh MT Connect. Ini adalah standar protokol bebas royalti yang bertindak sebagai penerjemah universal. Tiba-tiba, setiap mesin dari pabrikan manapun bisa ngobrol satu sama lain dan berbagi data pakai satu bahasa seragam yang dipahami seluruh sistem. Ketika miliaran titik data ini terhubung pakai bahasa universal tadi, kita benar-benar menghidupkan Internet of Things di lantai pabrik. Terciptalah apa yang kita sebut kembaran digital. Ingat ya, ini bukan sekedar animasi 3D biasa. Ini adalah simulasi komputer yang hidup dan bernapas, yang disuplai data real-time terus-menerus dari sensor fisiknya. Manajer pabrik sekarang bisa mentau kembaran digital ini buat memprediksi kapan mesin butuh diservis, jauh sebelum mesin aslinya mogok. Efeknya, pabrik bisa hemat jutaan dolar dari potensi waktu henti produksi. Dan akhirnya, bagian 4. Otak AI pabrik. Karena pabrik kita udah punya tubuh dan sistem saraf, sekarang dia butuh kemampuan kognitif. Di otak kecerdasan buatan inilah, sistem pakar mengambil peran sebagai pusat penalaran logis. Sistem pintar ini dibekali basis pengetahuan berupa sekumpulan besar fakta industri yang terus dipadukan pakai mesin logika. Mereka pada dasarnya dilatih untuk merumuskan solusi atas masalah manufaktur yang super rumit, persis kayak insinyur manusia yang udah pengalaman puluhan tahun. Otak raksasa ini juga nggak buta loh, kita kasih dia indera penglihatan yang tajam lewat visi mesin. Lewat perpaduan kecerdasan buatan, kamera beresolusi tinggi dan sensor optik, pabrik ini bisa menginspeksi cacat seukuran mikrometer di permukaan logam. Dia bisa mengidentifikasi komponen sampai memandu robot, dan semuanya dilakukan secara otonom. Jauh lebih cepat dan konsisten daripada mata manusia yang paling jeli sekalipun. Nah, buat ngatur semua informasi gila-gilaan yang masuk dari sensor penglihatan, suara, dan data mesin tadi, pabrik ini sangat mengandalkan jaringan saraf tiruan. Algoritma ini secara khusus meniru keajaiban 100 miliar neuron di otak biologis manusia buat memproses data secara paralel. Sama kayak otak kita yang bisa ngerespons penglihatan dan sentuhan dalam sepersekian detik, jaringan ini bisa mengenali pola tersembunyi dari mesin, seketika itu juga buat mengoptimalkan seluruh proses manufaktur. Semua penjelasan luar biasa ini menyisakan satu pemikiran akhir yang memprovokasi buat kita renungkan. Kita baru aja ngebedah mesin fisik yang sangat fleksibel, jaringan saraf yang ngobrol tanpa henti, dan algoritma cerdas yang meniru kognisi manusia. Pertanyaannya, ketika pabrik ini bertindak sebagai organisme utuh yang sepenuhnya otonom, lalu apa peran tertinggi umat manusia dalam siklus manufaktur ke depannya? Apakah kita cuma bakal jadi pencipta yang mengawasi dari jauh, atau sekedar pengamat? Sebuah pertanyaan besar untuk masa depan industri kita. Terima kasih banyak udah gabung di sesi bedah materi ini bersama saya, dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.